COVID-19 semakin memprihatinkan. Sebagai warga negara yang baik, kita sangat berperan penting untuk mengurangi jumlah penularan yang bisa terjadi. Untuk itu mulailah dari hal yang bisa kita lakukan, yaitu 3M. Pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Dan tidak lupa untuk selalu tetap di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Anissa Salimah dari kelas 11 IPS 2 akan memandu tadarus pada pagi hari ini. Sebelum mulai tadarus, marilah disiapkan Al-Qur'annya dan bagi yang muslimah untuk menggunakan hijabnya. Mari kita buka tadarus pada pagi hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari dibuka Al-Qur'annya, surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhattafakumun nas fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wallahu dzul fadlil 'azim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Wallahu khairul makirin. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Wa idh qalu Allahumma in kana hadza huwal hayya min 'indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama'i aw i'tina bi'adzabin alim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun.
وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه أو إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير Shadaqallahul Azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka Dia memberi kamu tempat menetap, Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki yang baik agar kamu bersyukur. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah adalah pahala yang besar. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad, untuk menangkap dan memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya, dan Allah mengagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka, sedang mereka masih memohon ampunan. Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya.
Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan salat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik, dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain. Lalu kesemuanya ditumpukannya, dan dimasukkannya ke dalam neraka jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu, dibinasakan. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian tadarus dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji mari kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah diberikan olehnya. Salawat serta salam juga kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan bagaikan kita menyetir mobil. Ketika menyetir mobil, di dalam mobil tersebut ada kaca depan dan ada kaca spion. Ketika kita menyetir mobil, kita diharuskan untuk melihat ke kaca depan, tapi sesekali melihat ke kaca spion. Kedua kaca ini merupakan hal yang paling esensial ketika kita menyetir mobil. Apabila kehidupan diibaratkan dengan hal tersebut, kaca depan bisa kita ibaratkan sebagai masa depan yang hendak kita tuju, yang hendak kita raih. Sedangkan kaca spion bisa kita lambangkan, bisa kita simbolkan menjadi masa lalu yang telah kita lewati. Ketika kita menyetir mobil, ingat jangan terlalu lama melihat kaca spion, tapi lihatlah kaca depan. Fokuslah pada apa yang kita tuju, tapi jangan lupa sesekali melihat ke belakang. Kenapa kita perlu melihat ke belakang? Karena ketika kita melihat ke belakang, kita bisa mengambil pelajaran agar kita bisa melaju dengan tepat, melaju dengan benar, menuju masa depan yang ada di depan kita. Begitulah hakikatnya hidup. Kita selama ini melaksanakan apa aktivitas kita sehari-hari. Kita mengerjakan seluruh kegiatan kita, belajar, bekerja. Kita harus fokus terhadap apa yang kita lakukan. Tapi jangan lupa kita berkaca. Apakah yang sudah kita lakukan itu merupakan hal yang baik? Ataukah tidak baik? Dan ingat, apa yang di belakang kita, kalau ibarat kata hidup,
itu sudah tidak dapat kita raih lagi karena waktu terus berjalan. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengikhlaskan apa yang sudah kita lewati, kita mengembalikan seluruhnya kepada Allah, dan kita mengevaluasi diri kita. Apakah tadi saya sudah melewati jalan dengan benar? Apakah tadi saya sudah menyetir dengan benar, dengan baik? Apakah tadi saya menyetirnya ugal-ugalan atau tidak? Apakah tadi saya mengebut dengan pantas atau tidak? Apabila memang jawabannya masih belum, maka ini adalah saat yang tepat untuk kita semuanya memperbaiki diri kita agar kita dapat menuju kepada tujuan hidup kita masing-masing dengan cara yang baik, agar kita selamat sampai ke tujuan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi hikmah untuk kita semua atas analogi yang telah disampaikan. Jangan lupa tetap saya mengingatkan kepada kita semuanya untuk menjaga protokol kesehatan. Pakai masker apabila keluar rumah, tetap di rumah saja apabila tidak ada keperluan, sering-sering cuci tangan dan jaga jarak. Semoga kita semua bisa melewati situasi dan kondisi kita saat ini dengan baik dan tetap diberikan kesehatan. Barakallahu wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.